Yang kembali lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Kak Erling Haaland tuh kan dianggap sebagai salah satu striker terbaik di dunia saat ini ya. Betul. Bermain bersama Manchester City sejak musim 2022-2023, ia langsung meraih treble di musim pertamanya. Dan ini yang paling keren nih. Dia mencetak 52 gol dari 53 pertandingan di musim. 99,99%. Gila. Haaland memilih klub yang tepat. Karena kalau pindah ke tim lain seperti Manchester United atau Persib, mungkin hasilnya tidak akan sama. Bahkan mungkin kalau gabung di Persib sekarang dia lagi mancing di Sumedang. Di rumah Pak Umu. Karena liganya banyak libur. Nggak jelas jadwalnya. Jadi udah liburan aja. Tapi juaranya udah tahu. Udah terpilih. Meski demikian, kepindahan Haaland ke City sebenarnya sudah dipersiapkan secara matang dan panjang banget. Wah. City dan Haaland menjadi hubungan yang saling menguntungkan. Dan ini ada pertama ceritanya dari visi luas Mino Raiola. Nah, keberhasilan Haaland sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari sosok Mino Raiola. Mata sang super agen ini hampir tak pernah salah. Termasuk ketika pertama kali menonton Haaland di TV. Ya ini melihat Haaland sebagai permata dalam rimba Liga Norwegia. Kalau Farmers League itu Liga Jerman, Farmers League. Kalau Liga Norwegia itu hutan belakang. Jungle League. Yang main mungkin singa gitu. Nah, semasa main di Molde, kualitas Haaland ini memang sudah kelihatan. Raiola yakin kalau pria kelahiran 21 Juli 2000 ini akan membantunya mendapatkan kekayaan. Ini kan dari mata agen ya. Iya, benar. Bukan pemain ini bola. mirip kayak influencer ketemu pejabat. Dia langsung buka laundry. Dia tahu tuh untuk mencuci baju-baju kotor. Benar. Usaha ya, ini mah usaha. Nah, Raiola ini kan jarang membuat kesalahan. Dia bisa menjual kliennya lebih mahal dari harga yang sebenarnya. Wah, tipu-tipu. Ia pun tak pernah sungkan menaruh agent fee dalam setiap kesempatan. Nah, tipikal Raiola yang orangnya tuh nggak pernah sungkan gini tuh nggak cocok ada di lingkungan saya, Kak. Misalkan kayak baru papasan sama orang gitu. Mun, bumi heula tuh. Wah, dia pasti ikut. Oh, ayo. Dia nggak tahu bahasa basi. Terus dia tuh pasti nggak asik di tongkrongannya, Kak. Misalkan beli martabak, ada sisa satu sama dia mau diambil. Bukan yang tipe gak enakan. Kayak orang Sunda kebanyakan ya. Aduh. Nah, ini wajar nih kalau Raiola itu bertaruh pada Haaland. Performanya mirip kayak robot. Dia tuh kencang, juga kuat dan mematikan. Sulit mencari pemain dengan kualitas yang sama di usianya Haaland itu, Kak. Baru 24 tahun berarti sekarang. Baru 24 tahun. Nah, ini ada cerita juga dari Norwegia akhirnya ke Austria. Saat masih di Molde, Haaland ini sebenarnya bisa saja langsung pindah ke klub top Eropa. Nah, saat tawaran pun hadir dari waktu itu Leeds United, Juventus, saya juga Bayer Leverkusen. Nah, akan tetapi Haaland ini justru pindah ke Austria yang menuju tim bernama RB Salzburg. Nah, kepindahan ini terbilang aneh karena ya orang-orang berpikir kenapa tidak langsung ke Jerman atau Italia aja, atau ya setidaknya naik dari kasta Liga Rimba tadi ke Liga Top ke Farmer dulu ya. Karena dari Liga Austria juga bukan jelek, tapi ya sama aja kayak Norwegia kayaknya statusnya gitu. Apalagi di Austria itu kan nggak ada air, Kak. Kenapa tuh? Kenapa pada aduh, sedih juga negaranya. Nah, pemandu bakat dari Norwegia yaitu Thor Christian Carlsen punya jawabannya. Wah. Mantan kepala pemandu bakat Hannover 96 ini sudah melihat kalau kepindahan Haaland ke Austria itu sebenarnya udah tepat. Alasan utamanya karena Liga Austria adalah liga yang tepat di mana Haaland bisa langsung bermain dan diturunkan. Tidak usah saingan dulu. Karena kalau di Liga Dangdut harus cek sound. Gak mungkin kita dangdutan tiba-tiba nyanyi. Benar juga. Mending kalau suaranya bagus. Iya. Gak kayak nyanyi apa sih waktu itu? Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu jelek aja suaranya. Tapi kan yang penting kepemimpinan. Wah, nggak penting bisa nyanyi atau enggak. Yang penting bisa joget. Aduh, salah lagi. Ayo kita pilih ganja. Saya selalu keluar sih di segmen ini. Alasan keduanya, RB Salzburg adalah produsen pemain muda bagus di Austria. Mereka begitu profesional dengan metode yang mirip dengan klub top di Bundesliga. Jadi ada alasannya juga tuh kenapa pindah ke Austria.
Dan akhirnya meski dikontrak selama 5 tahun, Haaland ini tetap memutuskan pindah. Akhirnya pada musim dingin 2020 dengan biaya kontrak hanya 20 juta euro. Ada alasan mengapa Haaland ini memilih Dortmund ketimbang klub top lain. Carlsen menganggap kalau Dortmund itu adalah klub impian para striker ya. atau penyerang. Dortmund memberikan ruang bagi para striker untuk mencetak banyak gol. Nah, ini penting bagi Haaland dan juga Raiola. Karena kalau Haaland bisa menguasai Bundesliga, nilainya pun akan semakin tinggi seperti biaya kuliah sekarang. Iya benar, karena di masih ITB ya. Betul. Iya. Sampai harus bisa pinjol. Saking malu. Ini gimana maksudnya perhatian pemerintah itu di mana? Apakah kita harus memilih calon presiden yang dulunya Menteri Pendidikan? Tapi kan dipecat. Nah, Raiola ini sudah selangkah di depan. Dia tahu kalau Dortmund pasti tak mau menjual Haaland. Betul. Karena zaman sekarang malah lagi musim jual alat pijat wajah. Wah. Lihat nggak sih Kak di Twitter di TikTok? Di Shopee banyak. Iya, kan ada yang jual kayak alat pijat wajah gitu kan. Tapi yang saya aneh ya, dia tuh kok kayak bajunya seksi-seksi gitu loh Kak. Bentuknya tuh aneh-aneh juga, tahu gak? Gitu. Kenapa ya? Ya ini buat wajah ya, tapi kalau mau dipakai di tempat lain juga bisa. Emang harus kayak gitu jualan biar rame. Aneh banget. Oleh karena itu dalam kontraknya dimasukkan klausul pelepasan di mana Haaland bisa berkembang selama 2,5 tahun di Dortmund. Lalu ia bebas memilih klub selanjutnya. Jadi Dortmund nggak bisa kayak langsung jual gitu. Betul juga. Nah, di musim 2020-2021 Haaland ini sudah mencetak 41 gol dari 41 laga. Yang mana satu gol satu laga. Betul. Nah, Raiola lalu mencoba menjual Haaland lebih cepat dari rencananya. Karena biasanya yang gak direncanain itu jadi. Iya, biasanya ya. Misalnya kemarin tuh kalau mau tahun baru, yuk tahun baruan kemana yuk? Iya, benar. Jadi. Dan sama kayak pernikahan Rizky Bilar sama Lesti. Yang gak direncanain. Itu juga kan gak direncanain tuh ya kayaknya ya. Tapi akhirnya jadi. Aduh, tapi itu gak jadi. Di sana. Nah, ya ini akhirnya mendatangi Barcelona yang waktu itu baru dipimpin oleh Joan Laporta. Nah, Raiola sendiri mengklaim kalau pertemuannya itu hanya untuk menyelamati Laporta diangkat jadi presiden. Nah, tapi anehnya ia malah membawa Alfi atau ayahnya Haaland. Ayahnya Haaland. Betul. Di hari yang sama keduanya juga mendatangi Real Madrid. Kan kalaupun dia bilang enggak, aku saya nggak mau ngejual Haaland, tapi bawa-bawa ayahnya. Ya. Apa kelihatan banget bohongnya. Dan ini ternyata cara Raiola mengetes pasar, Kak. Oke. Hal yang mengejutkan lainnya adalah Madrid dan Barca saat itu tidak punya uang. Wah, sedih banget ya. Di sisi lain, Haaland ini konon ditawarkan sekitar 175 juta euro. Buset. Uang dari mana? Dari mana uangnya? Ya ini sama kayak yang mau itu saya menyubsidi buat BBM gratis. Dari mana uangnya? Nyatanya ini cuma cara Raiola untuk cek ombak. Oke. Kalau ombak tuh kan berantem. Wah. Pernah nonton nggak? Yang dari Thailand yang begini deh. Itu Tony Jaa. Ada nama. Kalau yang main skateboard? Tony Hawk. Udah saya nggak punya Tony yang lain itu. Ada Tony Soeharto. Itu salah. Ini udah kepilih belum sih? Saya takut. Aduh. Raiola juga tahu Barca dan Madrid itu nggak mungkin beli Haaland sebenarnya. Karena klub yang paling memungkinkan itu cuma Chelsea. Waktu itu ya. Waktu itu. Apalagi Roman Abramovich selain menyukai Putin juga menyukai Haaland. Wah, agak jauh ya perbandingannya. Ya dia kan bisa kaya tuh karena dekat sama Putin. Betul. Mereka punya uang, tapi bandrol dari Dortmund tuh masih ketinggian sih, 175 juta euro ya. Tapi nggak ada klub lain Kak yang bisa menebusnya. Ditambah saat itu kondisinya masih dalam pandemi. 2020. Dan yang bisa nebus tuh biasanya klub dari Banten. Kenapa tuh? Debus! Klub yang bisa nebus. Benar. Dortmund pun ingin mempertahankan Haaland dengan melipat gandakan gajinya. Jadi ya nggak pengen pindah. Orang tadi lagi gacor-gacor gitu. Aduh gacor laki. Gak apa-apa. Nah Dortmund ini ingin menerima Machado. Yang dendanya dibahaskan 7 kali. Avengers Sevenfold. Gak cukup sekali. Terus kan itu Kak, kalau Avengers Sevenfold tuh ada suka disingkat tuh A7X gitu. Betul. Terus kan teman saya kayak yang ada yang kan A7X. Kan gitu ya. X nage X. Tapi ada yang lebih geluh lagi Kak. Apa tuh? Jadi ada saudara saya kan ditanya, teh mau kemana? Ini mau nonton konser mah. Konser apa? Salon 7. Salah 7. Nah, ini pun dilakukan agar para supporter itu percaya kalau klub itu bisa mempertahankannya. Namun tentu ini tidak dipercaya. Kan kayak
yang itu tuh. Kalau dia Yang mana ngomong yang ini berarti yang terjadi sebaliknya. Oh gitu. Biasanya kayak gitu. Iya. Berarti dia netral tuh enggak. Pokoknya apa yang dia ucapkan berarti yang kejadian tuh bakal beda aja. Nah, bakat Haaland hampir tidak mungkin dibendung. Namun hingga saat itu tidak pernah ada yang tahu kemana Haaland akan berlabuh. Meski demikian, satu hal yang sudah dipastikan adalah Haaland tidak mungkin pindah ke Italia. Karena klub-klub Italia itu tidak punya uang. Tidak punya uang, benar. Dan Cirebon juga nggak punya uang, Kak. Iya. Punyanya udang. Oh, yang terkenalnya. Iya, karena salah satu produsen udang terbesar di Indonesia adalah dan Cirebon. Tarasi udang tuh dari Tarasi Cirebon. udang di Cirebon. Benar. Nah, klub yang paling mungkin jadi pelabuhan Haaland selanjutnya adalah Bayern Munchen. Tapi ini justru tergantung sama pemain lain, Kak, kayak Harry Kane, Mbappe, dan Lewandowski. Wah, kenapa tuh? Lewandowski itu pengen pergi. Nah, kalau pergi berarti Bayern bakal punya uang. Tapi uangnya bukan buat beli Haaland, buat beli Harry Kane. Wah. Nah, kalau Kane nggak bisa, baru Haaland. Pilihan kedua berarti ya. Pilihan kedua. Nah, sementara itu kalau PSG itu masih melihat akan kemana Kylian Mbappe. Si Mbappe-nya. Ini apa ya 2000 sekarang berarti ya udah 3 tahun emang si Mbappe ini Bingung dia. Si Madrid ini. Kasihan sebenarnya. Karena kalau Mbappe kebetulan pergi dari PSG waktu itu jelas Haaland adalah pengganti yang setimpal. Setimpal untuk PSG. Haaland ini bisa jadi tertarik karena waktu itu Messi masih ada di PSG. Belum pindah ke Betul. Amerika. Iya, waktu itu dia masih mengoleksi batu akik di jari-jarinya. Messi. PSG waktu itu juga punya uang yang dibutuhkan Rayola. Iya. Itu jelas karena Wajar. ya paling kaya di Prancis sendiri. Andai waktu itu andai tim Premier League tak ada yang mampu merekrutnya dan Madrid juga udah punya Mbappe, kemungkinan besar Haaland ini sebenarnya pindah ke PSG. Namun PSG jelas bukan pilihan utama Haaland. Yang mana karena itu juga jadi Premier League kedua dia juga. Iya, benar ya. Setelah Liga Jerman. Nggak naik tingkat lah Kasta gitu ya. lagi ya. Pilihan paling rasional tentu pindah ke Madrid. Soalnya mereka punya rencana jangka panjang buat Haaland. Tapi fokus utama Madrid waktu itu tuh ya udah Mbappe dulu aja Mbappe lah. dulu, emang dari dulu. Kalau Mbappe berhasil didatangkan, mereka pun tak akan langsung merekrut Haaland. Karena waktu itu dia masih punya Benzema. Betul. Benzema. Gak lagi itu udah jadi Pak Haji sekarang. Jadi pilihannya tuh tinggal duo Manchester dan juga Chelsea. Wow. Kenapa Chelsea masuk dalam pilihan? Tentu saja karena mereka punya uang. Mereka tuh bahkan menghabiskan hampir 100 juta pound untuk pemain tidak berguna seperti Romelu Lukaku. Saya setuju. Kemahalan. Buat Lukaku yang gak jelas aja 100 juta keluar gitu. Betul. Easy apalagi. 80 juta buat Mudrik. Yang udah gak jelas banyak kayak gimana. Udah jelasnya kok Mudrik tuh ke Jawa. Mudrik ke London. Aduh. Jadi mendatangkan Haaland dengan biaya tinggi buat Chelsea itu masih sangat memungkinkan. Apalagi waktu itu masih Abramovich ya. Abramovich. Manchester United waktu itu juga masih masuk dalam pilihan. Tapi finansial berat karena mereka itu masih menggaji Ronaldo yang mana juga baru datang lagi. Iya benar. Masih mahal, gede banget ya gaji Ronaldo. Nah, United juga tidak bagus sama Raiola hubungannya. Raiola juga sebenarnya males sama Manchester United, benar. Nah, secara sistem United ini tidak cocok buat Haaland. Apalagi The Red Devils itu sudah punya banyak penyerang waktu itu. Haaland bisa jadi menjadi rekrutan gagal United selanjutnya. Iya, bisa jadi gagal ya kalau pindah ke MU. Di sisi lain, Manchester City lah yang paling stabil. Betul. Pep butuh striker buat ditempel di jendela. Bukan striker, bukan striker dong. Selain itu ada faktor Alfie yang merupakan mantan pemain Manchester City. Ayahnya. Sejak kecil Haaland juga sudah dikenalkan pada Manchester City. Karena kan ada foto Haaland masih kecil pakai baju Manchester City. City-nya waktu itu tim apa tim itu? Nah, secara sistem Haaland tuh sebenarnya bukan pemain yang cocok sama gayanya Pep. Mungkin yang cocok kayak Pep tuh yang cepet-cepet dulu kayak Gabriel Jesus, Sergio Aguero gitu. Meski demikian, kalau City gagal terus mendatangkan Kane, Haaland jelas jadi opsi utama penggantinya. Nah, Carson pun sejak awal merasa kalau City ini adalah tim yang cocok buat Haaland. Meski ya bukan pemain yang cocok buat Pep, tapi Pep pasti akan mencarikan tempat terbaik untuknya. Nah, dengan sejumlah klub yang tidak peduli uang, pada akhirnya semua tergantung pada Haaland. Karena Carson pun punya firasat kalau Haaland akan main di Inggris. Lagi-lagi karena faktor ayahnya dan juga kultur yang cocok dengannya. Apalagi Haaland ini sebenarnya lahir di Leeds waktu itu. Padahal dia bisa dinaturalisasi. Jadi pemain Inggris lah, bayangkan daripada pakai Harry Kane yang mana kutukan. Ini pindah ke Bayern yang juara Leverkusen ini. Iya betul. Gak akan juara juga. Iya ya musim ini ya. Benar, emang kutukan ini Harry Kane ini di Tottenham. Harus di rukiah. Nah, faktor panjang dan rumit inilah yang pada akhirnya menjadi alasan mengapa Haaland ini pindah ke Manchester City di musim panas 2022.
City cuma membayar 60 juta euro yang merupakan klausul pelepasannya waktu itu. Murah banget lah itu untuk Murah banget lah. Haaland yang udah bisa ngasilin rekor seperti sekarang. Apalagi kan tahun sebelumnya di bandrolnya 175. Betul, 2 kali lipat. 3. Wah, menarik ya kayak pembahasan kita tadi mulai dari Clarence Seedorf yang merupakan temennya Dendels. Beda orang Belanda tapi gak berkaitan. Terus seperti biasa segmen satu teh bahas Deportivo La Coruña. Deportivo La Coruña yang kasihan banget dan berhasil mengalahkan Madrid. Real Madrid di hari ulang tahunnya, di hari kelahiran Anggi Marito. Saya masih penasaran dengan Anggi Marito ini siapa sih? Dan yang terakhir tadi itu soal kenapa Haaland itu pindah ke Manchester City. Dan itu tuh sebenarnya merupakan strategi yang rumit dan panjang banget gitu Yang mana sebenarnya kalau misalnya ada satu universe yang berbeda, bisa jadi Haaland ini berstriker berkostim United, Madrid, Chelsea. Iya. Wah, gak kebayang sih. Itu tadi kayak pembahasan kita soal 3 hal yang menarik tadi. Nah, jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di channel Setiap Hari Minggu pukul setengah 8 malam. Nah, buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube Ligalaga.id. Kalau gitu saya Lika dan segenap kru yang pergi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam perubahan. Aduh, salah. Lanjutkan. Cuma bisa lanjutkan. Apa yang Lanjutkan dilanjutkan? aja. Iya, si hidup Anggi Barito.